Sepak bola Indonesia kini menjadi buah bibir baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan tim nasional Indonesia mencetak sejarah dengan menembus 16 besar Piala Asia menjadi catatan positif kinerja Ketua PSSI Erick Thohir. Selain itu, perhelatan event sepak bola Piala Dunia U17 pun sukses dilaksanakan. Dengan berbagai tren positif yang terjadi, kini harapan untuk mewujudkan sepak bola yang berprestasi terus digaungkan masyarakat. Lantas apa saja program-program yang dicanangkan PSSI ke depan untuk sepak bola Indonesia lebih maju? Berikut informasinya untuk Anda. Halo pemirsa, bersama saya Vena Kintan, saya akan mengajak Anda untuk membahas lebih detail mengenai persepak bolaan Indonesia atau tanah air bersama dengan Ketua Umum PSSI, ada Bapak Erick Thohir yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Halo Pak. Sehat? Sehat, luar biasa Pak Erick Thohir. Emang suka bola? Wah, lumayan suka bola Pak saya. Mungkin bisa disebutkan siapa pemain timnas favorit? Wah, benar. Rahasia kali ya Pak. Iya. Pak Erick, ini mungkin sudah lama ya Pak, sudah beberapa minggu yang lalu. Tapi saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi dari Timnas Indonesia kemarin di Piala Asia 2023 yang berhasil lolos ke 16 besar. Selamat sekali lagi Pak Erick, kami ucapkan. Terima kasih. Kerja keras semua, kerja keras pelatih, pemain, Exco PSSI, Asprof, klub-klub juga berjasa karena kan liganya berhenti untuk support tim nasional. Semualah, supporter, sponsor, jangan lupa, kalau nggak ada sponsor, nggak ada uang, ya nggak. Jadi ya kerja keras semualah, bukan individu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan begini Pak, ini bersinggungan dengan yang tadi soal prestasi sejarah Indonesia yang berhasil dicetak baru-baru ini di Piala Asia 2023. Ada isu yang beredar bahwa mengenai pemberhentian kerjasama dari Coach Sinteyong. Anda melihat mengenai perkembangan isu tersebut seperti apa Pak Erick? Ya, persepsinya ini kan selalu menggelitik ya, selalu diambil kontroversinya. Padahal pembicaraan saya dengan Coach Sinteyong itu jauh sebelum kontraknya berakhir, kalau tidak salah di bulan Juli tahun kemarin. Bahwa saya mengerti kontraknya habis di bulan Desember, lalu kita buat kesepakatan, saya sama Coach Sinteyong sampai Juni, tetapi nanti otomatis atau langsung diperpanjang sampai 2027 kalau ada target. Targetnya yaitu ya satu, lolos Piala Asia di grup stage untuk yang senior 16 besar. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya karena memang kalau kita lihat daripada tim senior kita itu mungkin dari starting 11-nya 5 sampai 6 itu di bawah U23. Jadi di situ ada kesepakatan bahwa kalau nanti kualifikasi ya untuk U23 itu kalau bisa juga 8 besar. Nah, Coach Sinteyong sendiri kemarin menyampaikan bisa 4 besar kalau pemainnya komplit. Ya, alhamdulillah kan artinya sama-sama saya sama Coach Sinteyong ini ingin sesuatu yang sukses dan saya rasa seluruh masyarakat Indonesia ingin mimpi-mimpi ini menjadi kenyataan. Ya, sama kemarin saya ngeliat ketika Qatar juara back to back di Piala Asia, itu banyak yang bilang dulu Qatar kalah sama Indonesia. Ya tapi Qatar itu sama Jepang itu serius punya blueprint, ada pendanaan, ada manajemen, ada grassroots yang dibentuk baru jadi, dan itu perlu waktu 20-30 tahun. Dan tidak mungkin saya baru setahun menjabat, saya seakan-akan bisa menyelesaikan segala problem. Ya, Superman, nggak mungkin, saya bukan Superman. Tetapi kan alhamdulillah dengan kerjasama ini banyak prestasi yang sudah kita lakukan. Juara SEA Games setelah 32 tahun. Kita juga masuk kualifikasi pertama kali U23 di Piala Asia. Lalu juga pertama kali dalam sejarah kita masuk U17 Piala Dunia, kemarin sukses maksud saya. Lalu kita juga pertama kali masuk tim senior kita ke 16 besar. Ya, hal-hal ini yang saya lihat itu sebuah prestasi. Tidak mengkotomi siapa dan kenapa, tapi ya ini yang saya bilang kembali, ini sebuah tadi target-target yang kita jalankan bersama-sama, termasuk Coach Sinteyong, termasuk juga Coach Indra Safri, yang dimana saya targetin juga untuk tahun depan bisa kualifikasi U20 dan U17, dan U17 sekarang coachnya sendiri sudah diambil Coach Nova. Nah, hal-hal ini saya rasa sesuatu yang lumrah ya, kalau kita ingin menjadi yang baik ya mesti punya target dalam hidup gitu.
itu kan bicara target yang pada akhirnya bisa dikatakan tercapai begitu, yang dibuat bersama dengan Coach Shin Tae-yong. Banyak pertanyaan Pak Erik yang ingin sekali mungkin bisa dijawab oleh Pak Erik. Apakah setelah ini perpanjangan kerjasama atau kontrak dengan Coach Shin Tae-yong ini akan dilanjutkan? Karena memang Coach Shin Tae-yong ini juga track recordnya lumayan bagus begitu kalau kita lihat. Banyak poster-poster di luar sana yang menyebutkan bahwa Coach Shin Tae-yong ini salah satu orang pencetak sejarah di Indonesia. Saya tidak bisa nutup mata, yes, tetapi target is target, kesepakatan. Kalau nanti memang lolos untuk 8 besar, ya sesuai dengan profesionalisme yang kita sepakati, ya itu berlanjut. Oke. Ya, sama juga ketika saya di challenge, apakah Pak Erick Thohir pernah mengontak pelatih di luar Coach Shin Tae-yong? Belum, karena saya jaga kesepakatan itu. Kita itu kan dipegang karena profesionalisme kita. Gitu. Sekarang kita bicara soal naturalisasi Pak Erik. Ini sejauh ini seperti apa? Apa yang akan dikerjakan ataupun dilakukan oleh PSSI berkaitan dengan para pemain naturalisasi di Indonesia? Saya tidak mau bicara naturalisasi ini sebagai bagian dari solusi jangka pendek. Tidak. Sepak bola sudah menjadi global. Apa yang kita perbaiki selama ini naturalisasi itu banyak dilakukan tanpa melihat strategi besar buat tim nasional. Selama ini hanya untuk klub dinaturalisasi, main di klub, begitu main tim nasional, ya standarnya tidak di situ. Kita pernah menaturalisasi 40 pemain. Yang ya kita tidak melihat di mana pemain itu sekarang gitu. Ada ikon seperti Christian Gonzalez, terima kasih dia mau jadi warga negara kita. Tetapi tentu ada pilihan lain yang kita mau dorong. Naturalisasi itu kita mau sesuai dengan kepentingan nasional dan kalau bisa berdarah Indonesia, itu prioritasnya. Supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati, saya tidak bicara, oh ini langsung naturalisasi, nggak mau. Saya bawa mereka ke sini, kita diskusi, cocok, baru kita proses. Nah, apa yang saya gali sama mereka, selalu mereka, oh ya, ibu saya Indonesia, saya makan tempe, saya suka ikan asin, saya pernah ke Bali, saya pernah, dulu ada dari Semarang. Itu yang saya, artinya apa? Dia punya kecintaan murni, bukan karena sekedar, kepentingan, saya mau di tim Indonesia supaya sosmed saya tinggi, supaya ini saya, enggak. Justru saya mau ada bonding itunya. Dan disitulah saya juga secara bersamaan, pemain-pemain Indonesia dari bawah kita bangun. U17, U20 sekarang sudah training camp lagi yang U17, U20. Dan kemarin sudah tanding juga sama Uzbekistan, tanding sama Thailand, nanti juga kita tanding lagi. Nah ini yang kita mau lihat bahwa anak Indonesia punya kesempatan, darah Indonesia yang ingin merah putih punya kesempatan, kita membentuk sebuah tim yang merah putih. Nah, ini yang kita jaga. Dan Coach Shin Tae-yong sekarang juga saya minta ke Eropa untuk memetakan lagi para pemain naturalisasi yang bisa memperkuat apakah nanti penyerang depan. Tetapi jangan juga naturalisasi ini membunuh tadi keberlanjutan pemain-pemain yang kita udah bina seperti Sananta, Witan semua. Karena itulah saya bilang ini ada 4 grup besar. Ada U17, U20, U23, senior. Jadi ini semua keberlanjutan. Dan ini yang kita harapkan, bahwa kita punya database 150 pemain, ya, itu pemain Indonesia dan naturalisasi yang bisa sama kekuatannya. Karena kita lihat sepak bola itu kan penuh drama. Ya, kita lagi bermain bagus, tiba-tiba pemainnya cedera. Nah, kalau cadangannya tidak sebagus yang main utama, kan tentu jadi tidak seimbang. Belum lagi misalnya ada akumulasi kartu kuning. Untuk berikutnya dia nggak bisa main. Nah itu kan pertimbangan itu 2x11 itu harus yang sama tinggi standarnya. Jadi ini yang kita coba dorong dengan jumlah baik pemain lokal yang kita prioritaskan, tetapi juga ada pemain naturalisasi. Makanya saya bilang ini merupakan strategi pendek, menengah, panjang, tetapi grassroots kita bangun. Dan sekarang Coach Indra pun sedang melihat juga pemain Indonesia yang mau bergabung seperti kemarin di U17 ada pemain setengah Indonesia Brazil, Weber itu main nggak apa-apa. Ya, tetapi juga ada story-story, cerita-cerita tiba-tiba ada pemain yang kemarin saya lihat bisa memperkuat U17 yang tidak diperhitungkan bisa masuk
gitu. Nah ini ada Zaki, ya, ada Zidabin yang kebetulan mix Korea juga. Ini semualah Indonesia gitu. Yang penting kita punya target-target yang kita mauin gitu sama-sama. Oke, menarik Pak Erik, karena banyak mungkin salah kaprah di luar sana mengenai para pemain naturalisasi, Pak. Dia mengatakan pemain naturalisasi ini bukan berdarah Indonesia begitu, jadi mungkin dipandang sebelah mata begitu. Anda melihatnya seperti apa? Salah besar gitu. Dan ini yang kita mau bangun, bahwa kembali kita memperkuat tim kita sesuai dengan standar yang kita targetkan, dan tentu hasilnya bagus dan ada merah putihnya gitu. Oke. Tadi kan Anda sudah menyinggung bahwa Coach Shin Tae-yong saat ini sedang mencari para pemain naturalisasi dan juga para pemain-pemain untuk timnas Indonesia begitu. Nah, ini sejauh mana? Apakah nanti khusus untuk para pemain naturalisasi akan disediakan coaching khusus untuk mereka biar bisa memberikan performa terbaik? Saya rasa begini, banyak pemain naturalisasi kita juga sekarang ini muda-muda. Mungkin kalau yang menjadi starter itu Tom Hee di Liga Belanda. Kayak Nathan kemarin saya lihat di timnya yang kebetulan main sama Tom Hee juga, dia masih substitusi. Kemarin Elkan juga main full di Bristol City full. Tapi saya lihat kemarin ketika main dia tidak main. Saya tidak melihat list Justin Hafner itu ada di list Wolverhampton kemarin. Saya pantau loh satu-satu karena ini saya tahu gitu, dan saya teks mereka, saya juga WhatsApp pemain-pemain. Kalau saya ngeliat Sananta main, karena gini, semua ini database, ya. Sama yang saya juga kemarin challenge kepada tim nasional. Ini pemain-pemain yang senior di Asia, kemarin Jordan masuk final. Berapa pemain U23-nya? Berapa pemain Qatar? Ini semua database gitu. Jangan kita itu hanya sembarangan, oh ini bisa begini-begini, tapi tidak melihat data. Nah inilah kalau saya orangnya itu berdasarkan data dan fakta, strategi, targeting. Nah semua ini harus kita sepakati, bukan hanya tebak-tebakan. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Nanti namanya belakangan. Kalau udah datang berarti kalau udah salaman mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu gitu. Mungkin nanti bisa di-spill kali ya Pak ya? Jangan. Karena belum ketemu secara Zoom. Nanti kalau udah Zoom, kita confidence, kita undang datang, ini baru target. Jadi daripada baca-baca rumor, ini naturalisasi ini enggak, padahal enggak lah, kita punya standar lah. Kita nggak mau asal pemain naturalisasi, dan juga kenapa juga pemain Indonesia kita bina dari grassroots. Liganya juga terima kasih mendukung, ya kita ingin pemain-pemain muda kita yang kemarin juara SEA Games juga bisa bermain di tim utama di klubnya masing-masing. Oke. Yang banyak juga penasaran Pak Erik soal rencana mencari direktur teknik. Nah, Jurgen ini seperti Klopp. Apa keberlanjutannya Jurgen Pak? Klopp itu enggak bercanda. Ya kemarin Coach Shin sudah fokus di U23 dan senior. Coach Indra sekarang U20 dan 17 dibantu Coach Nova U17. Saya juga sedang mencari coach untuk U15 ke bawah. Nah, ini masing-masing coach punya karakter, punya permainan yang berbeda. Saya masih diamkan dulu, karena masing-masing punya target. Tetapi sinkronisasi program dan sinkronisasi cara bermain ke depan harus disatukan. Nah itulah perlu yang namanya direktur teknik. Ya kita bisa lihat Jepang bermainnya seperti apa, Korea seperti apa, Spanyol ini punya formula yang berbeda, formulasi yang berbeda. Nah kita juga mesti punya formula itu. Nah tetapi kalau sekarang dipaksakan, nah apalagi sekarang ada target-target, ya biarkan aja masing-masing coach ini punya target masing-masing, tetapi direktur tekniknya saya lagi cari, mudah-mudahan 3 bulan ke depan saya bisa mulai menginterview beberapa nama. Ya saya sudah minta. Tapi sampai saat ini belum bisa dikantongi ya Pak nama-namanya? Belum, karena kembali kesulitan kita mesti jujur bahwa ranking sepak bola kita itu masih kan 146. Jadi ketika juga saya bicara dengan banyak calon technical director, dia merasa, aduh rankingnya masih rendah ya, aduh saya gimana adaptasinya, programnya benar nggak? Mereka perlu kepercayaan. Tapi mereka sekarang sudah mulai melihat kita serius. Bisa dilihat bagaimana tadi prestasi yang kita mulai pupuk, mereka lihat.
Banyaknya pemain dari Liga Eropa bergabung, mereka lihat, oh ini programnya benar. Kepercayaan itu mesti ada kalau kita menunjukkan itu benar gitu. Karena kita ini bicara dengan figur-figur yang tahu daripada kapasitas bola yang ada di masing-masing negara. Jadi dan kita juga nggak mau memanggil technical director yang kapasitasnya tidak sesuai dengan standar kita gitu. Oke. Gitu. Dan ini tidak mudah nanti technical director kalau kita punya kontrak jangka panjang dia mesti menyatukan daripada program dari masing-masing coach dan pelan-pelan menemukan juga sistem permainan Indonesia ke depan. Oke, itu kriterianya kurang lebih Pak Erik. Oke, yang menarik juga tadi kan disinggung soal Indonesia saat ini peringkat 146 ya Pak Erik ya. Nah, ada target nggak sih ke depannya untuk kemudian meningkatkan peringkat Indonesia? Ya kemarin habis Piala Asia mungkin turun di 142 kalau nggak salah. Ya saya maunya 100 besar. Oke. Ya bahkan di blueprint dengan FIFA itu kita punya target di 2045 atau 2038 saya lupa itu kalau bisa masuk 50 besar. Nah kalau kita lihat juga 50 besar itu masih jauh. Ya kita lihat Jepang itu ranking 1 Asia atau di FIFA itu ranking 19. Lalu kita lihat juga ada Iran, ya, ada Australia, ada Irak. Jadi kita sendiri untuk menjadi 8 besar Asia itu apakah target 50 cukup? Tidak. Dan gini, kadang-kadang kita ini juga dilema masa lalu. Oh kita pernah. Tetapi gini, kalau sepak bola kita jalan di tempat, negara-negara seperti Qatar, seperti Jepang berinvestasi luar biasa, ya pasti kita tertinggal lah. Itu kan sebuah realita yang kita harus hadapi gitu. Dan keseriusan daripada pembangunan manajemen di sepak bola Indonesia harus ada gitu. Dan kita mohon maaf dengan segala situasi yang ada, kita masih dipersepsikan kan sepak bola Indonesia korup. Manajemen kita belum siap gitu. Nah ini yang saya mau memastikan persepsi itu salah. Ya kita mau bangun ke arah sepak bola yang bisa bersih dan berprestasi gitu. Oke. Dari tadi sudah disinggung soal blueprint, Pak Erik. Mungkin bisa dijabarkan lebih detail lagi mengenai blueprint PSSI ke depannya seperti apa? FIFA percaya. FIFA sudah memberikan dana FIFA Forward untuk training center kita di IKN. Oke. FIFA sudah membuka kantor di Indonesia. Di Indonesia. Saya rasa jarang. Nah, jadi sekarang pemerintah, saya sudah duduk dengan Pak Jokowi kemarin, dan Pak Jokowi komit bahwa nanti Indonesia, pemerintah akan siapkan funding buat PSSI untuk 5-7 tahun ke depan. Tetapi dia juga meminta 50-50. Misalnya kita perlukan dana 500 miliar. Bisa nggak PSSI raise atau mendapatkan pendanaan 250 miliar dari private sector? Saya bilang sanggup Pak. Nah artinya apa? Kita tidak 100% bergantung di pemerintah, ya, tetapi ini 50-50. Dan Pak Jokowi mau. Jadi itu yang saya yakin, makanya kalau memang pemerintah serius, tidak mungkin saya sendiri atau PSSI sendiri. Kalau pemerintah serius membangun sepak bola Indonesia, saya yakin hasilnya bagus. Dan kerjasama PSSI dan pemerintah harus ada. Dan selama ini PSSI juga ada keengganan bekerja sama dengan pemerintah yang selalu dibilang government intervention atau pemerintah mengambil alih PSSI. Nah, ini saya rasa tidak mungkin sepak bola kita bisa maju ya kalau tidak tanpa bantuan pemerintah. Jadi saya terima kasih Pak Jokowi percaya, Pak Jokowi mau bangun sepak bola Indonesia. Dan inilah yang saya harapkan juga ada independen dari kami PSSI juga mendapatkan pendanaan sendiri. Jadi tidak 100% digantung pemerintah. Karena situasi dari masing-masing negara berbeda. Amerika itu lebih banyak private sector. Jepang 70-30. 70% private sector, 30%. China, Vietnam itu 100% pemerintah. Jadi ya kita harus mengambil. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada dukungan pemerintah kita bisa jalan itu. Oke, Pak, mungkin kita sekarang berbicara lebih detail mengenai target perhelatan dunia di Indonesia, seperti halnya Piala Dunia umur U17. Ya. Seperti apa, Pak Erik? Ini yang kita tunggu-tunggu karena jangan sampai transformasi sepak bola Indonesia juga kita tidak bisa mendatangkan event dunia. Kemarin kita bidding
kejuaraan U20 2025 dengan Singapura. Tapi kalah sama Chili, ya udahlah nasib ya. Kita masih menunggu lagi kejuaraan dunia U17 2025 sampai 2029, 5 tahun berturut-turut bersama juga Singapura. Kejuaraan dunia U17. Tetapi kemarin saya juga mau juga bicara lagi dengan FIFA kalau bisa kesempatan U20 berikutnya 2027 kita coba bidding lagi. Ya, kita harus coba ya. Gagal bidding biasa. Tapi kalau tidak pernah bidding, ya berarti kita nggak pede dong sama sepak bola Indonesia. Ya kita coba. Bahkan event-event lain kita coba lakukan. Termasuk event-event nanti dari AFC kita lakukan juga ya untuk menjadi bagian daripada bagaimana sepak bola Indonesia ini bisa terus berkembang. Gitu. Oke, bicara soal Liga 1 Pak Erik, tanggapan Anda soal berjalannya Liga 1 sampai saat ini seperti apa? Menarik Liga 1 ini, karena gini, kadang-kadang persepsi yang terbentuk, ya PSSI itu ngurusin semua. Kalau kita lihat PSSI itu tugas utamanya ya tim nasional, ya dan aturan-aturan bermain sepak bola. Kalau kita bisa lihat liga di Inggris di mana-mana itu ya kembali independen tapi terkontrol. Nah. Apa yang sudah dilakukan sekarang, Liga bersama PSSI menyepakati kapan Liga berhenti, kapan Liga bermain untuk kepentingan tim nasional. Nah, tentu itu saya apresiasi. Yang saya masih dorong untuk Liga sendiri, ya bagaimana penggunaan VAR. Ya, kemarin sudah akan digunakan bulan Februari, ya, tapi mereka delay bukan karena tidak siap VAR-nya. Tapi SDM VAR-nya belum siap. Ternyata kita kurang. Padahal kita sudah training hampir 4-5 bulan. Ya, sudah dari berapa belas yang dibutuhkan masih kurang berapa belas. Nah, ini kita dorong ya. Jadi jangan juga seakan-akan kita tidak komit VAR. Ya, Liga sudah komit VAR, PSSI mendorong. Gitu. Tetapi SDM-nya belum siap. Nah, ini bukan alasan, emang ini realita. Karena memang sepak bola Indonesia ini sudah lama tertinggal. Yaitu salah satunya kualitas SDM termasuk perwasitan. Makanya sejak awal perwasitan itu buat saya penting. Kenapa perwasitan itu dikasih asuransi? Supaya mereka kalau sakit, cedera sudah ada yang mengcover kesehatan mereka. Dan mereka juga sudah punya minimum income. Paling tidak 10 juta per bulan. Nah, ini kita dorong supaya mereka juga siap. Lalu juga training buat perwasitan dilakukan. Supaya apa? Kita bisa menekan yang namanya pengaturan skor. Dan terbukti kemarin polisi juga sudah menangkap beberapa wasit. Jadi kita juga jangan menyalahkan wasit tanpa kita hadir bersama mereka. Mereka juga manusia biasa gitu. Nah, disitulah kenapa sepak bola Indonesia dengan adanya teknologi, perbaikan wasit, ini bisa menjadi sebuah perbaikan yang kita rasakan 1-2 tahun ke depan. Apalagi nanti liganya juga bisa meningkatkan permainannya supaya lebih baik lagi. Nah, ini yang ini penting Liga. Kita udah bahas para pemain naturalisasi sudah, wasit juga sudah Pak Erik. Yang mau saya singgung saat ini soal mungkin pesepak bola wanita gitu. Karena yang muncul dan selalu mungkin menjadi pembahasan di mana-mana itu kan soal pesepak bolaan laki-laki begitu. Tapi wanita ini nampaknya masih kurang ya Pak Erik ya. Ini strategi Anda seperti apa untuk bisa mempromosikan pesepak bola wanita? Ya memang sepak bola perempuan ini unik. Unik bukan berarti karena ya memang selama ini belum dibangun. Nah, karena itu saya coba memulai dengan kembali sama tim nasionalnya dulu. Tim nasionalnya ini insya Allah lah tanggal 19 Februari kalau nggak ada perubahan, pelatih dari Jepang kita akan kontrak untuk tim nasional wanita kita, perempuan kita yang dia pernah membawa tim nasional Jepang ke Piala Dunia. Kita kontrak untuk bisa mulai memegang tim nasional wanita kita atau perempuan kita untuk 2 kelompok umur. 18 atau 19 tahun ke atas dan 18 tahun ke bawah. Nah, secara bersamaan saya terima kasih ada salah satu sponsor swasta, terima kasih, yang fokus di industri susu, itu sudah membangun pembinaan grassroots usia 15 tahun ke bawah selama 6 bulan terakhir. Nah,
Kalau ini grassroots sudah berjalan 2-3 tahun, terus tim nasional juga udah sustain atau bisa mulai main 2-3 tahun, baru liganya bisa ada. Jadi kalau yang pria itu liganya solid, tim nasionalnya dibentuk, nah ini berbeda strateginya. Karena realita ya kita tidak bisa menonton. Tapi kalau kita lihat, ada 2-3 nama pemain sepak bola Indonesia sudah berkarir di luar negeri. Ada di Jerman dan di Jepang. Nah ini berarti kan ada potensi. Dan saya percaya kalau sepak bola perempuan ini kita bina, ya kalau Filipina kemarin bisa masuk Piala Dunia, ya masa Indonesia nggak bisa? Ya saya maunya dua-duanya sih. Aduh. Tim prianya masuk Piala Dunia, Wanitanya juga tim perempuannya juga masuk gitu. Tapi jangan-jangan kedulan yang perempuan. Gitu. Tapi mudah-mudahan enggak lah, karena kita bulan Maret ini akan melawan Vietnam, ya back to back. Lalu melawan bulan Juni Filipina dan Irak. Ya kalau bisa ambil poin penuh, ya dengan kita hitung-hitungan poin, kita masuk ke kualifikasi ketiga. Dan ini menuju tentu kejuaraan dunia 2026. Oke. Lalu di U23 juga, kenapa Coach Sintayong juga ingin, saya juga ingin, supporter ingin, yaitu kalau masuk 3 besar U23 di Qatar itu bisa masuk ke Olimpiade. Nah ini kan semua cita-cita, nggak ada yang salah kan bermimpi, tapi hasil ya kita nggak tahu gitu. Yang penting kita persiapan yang benar gitu loh. Dan mesti ada confidence gitu. Confidence, percaya diri. Oke, Pak Erik, bagaimana dengan peningkatan kompetisi usia dini dan sebetulnya seberapa penting kompetisi usia dini bagi PSSI? Penting, karena itu sejak awal saya masuk, saya meminta yang namanya Elite Pro Academy yang selama ini dititipkan ke PSSI, saya minta liga yang mengelola. Nah, Elite Pro Academy ini sudah mulai. Tetapi kita juga akan mendorong yang namanya kemarin Piala Suratin ada dan lain-lain turunannya kita dorong juga. Kita coba pembangunan sepak bola itu dari grassroots, tidak hanya tadi hanya senior. Dan yang penting juga saya berharap juga para pemain bisa mengontrol emosi. Kemarin di Piala Suratin saya dengar, saya lihat sempat tawuran. Masa depan Indonesia tawuran. Nah, hal-hal ini juga emosi harus dijaga. Dan saya juga memohon untuk supporter-supporter ya, kalau sepak bola Indonesia mau maju ya, baik supporter timnas, baik juga supporter klub, ya harus menahan diri. Masa kita mau melihat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, saudara-saudara kita sebangsa tidak pulang ke rumah dengan selamat ya. Kita harus menjadikan sepak bola ini sebagai persatuan, tapi bukan justru kita melihat korban-korban yang akhirnya sebenarnya cinta sepak bola tapi nggak bisa kemana-mana gitu. Oke, kita kan sudah bicara soal masa depan dari sepak bola Indonesia, begitupun juga dengan para pemain timnas, Pak Erik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan nasib para mantan pemain timnas ke depannya? Kesejahteraannya seperti apa? Ya, memang kita sudah membentuk Yayasan Sepak Bola Indonesia. Di situ ada strukturnya. Dan saya minta 2 program saja mereka. Seluruh pemain bekas timnas itu masuk ke BPJS Kesehatan. Lalu para pemain timnas yang masih berkarir dari usia muda sampai senior itu diberikan pendidikan keuangan dan investasi. Karena kalau kita lihat hampir 70% pemain ya sepak bola itu baik di luar negeri maupun di Indonesia setelah bermain karena mereka tidak bisa memanage keuangannya dengan baik, ya mereka serba kekurangan. Nah ini yang kita coba mau pastikan meminimalisasi mereka bisa mengerti bagaimana memegang uang yang mereka kumpulkan, mereka investasi. Nah ini kita coba lakukan pendampingan. Pendampingan akan terus diberikan ya untuk mantan para pemain timnas ini. Baik, terima kasih banyak Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sudah berbagi pandangan kepada kami, kemudian membagikan juga blueprint dan masa depan dari sepak bola Indonesia. Kita doakan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia di tanah air. Terima kasih Pak Erick atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan Ketua Umum PSSI, saya Vena Kintan. Terima kasih, sampai jumpa.